Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kami sekarang sedang berada di studio 2 di lantai 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di sini. Di sini juga ada Fauzan dan Reza yang sudah ikut PKL, mudah-mudahan manfaat ya PKL ini. Juga ada Neza yang megang switcher dan kamera. Kita akan mengambil tema keindahan uslub Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan dan ajaran-ajarannya. Itu yang akan diuraikan nanti oleh Ustadz Hussein Alatas. Salam Ustadz Hussein, Ustadz Isa. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, kami silakan memberikan pengantarnya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Krisna dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita kemarin membahas bagaimana kita membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita akan mempelajari bagaimana keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan penjelasan, memberikan penjabaran, memberikan pengetahuan kepada kita orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nantinya kita memahami keindahan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam setiap penjabaran-penjabarannya, sehingga kalau kita betul-betul memahami, betul-betul mendalami dari segi bahasa Arab, dari segi penyampaian, dari segi uslub, dan dari segi manhajnya, begitu indah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menjabarkan, memberikan penerangan terhadap kita daripada kekuasaannya yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa metode nanti yang akan kita pelajari ya Ustaz. Salah satunya adalah metode Al-Hakim tadi. Uslubul Hakim. Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian jawabannya diberikan, dijabarkan di akhir daripada kalimat tersebut. Agar apa? Agar kita timbul dulu atensinya, timbul dulu pertanyaan di dalam otak kita, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan pada pertanyaan yang timbul di dalam otak kita tadi. Masya Allah akan kita jelaskan nanti penjabaran Ustadz Hussein bin Habib Alatas seputar dengan ayat ini. Bagi ikhwan akhwat yang memegang Al-Quran, silahkan buka surat Al-Ahqaf juz 26. Kita akan mempelajari manhaj dan uslubnya melalui uslub yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Ahqaf. Kepada Ustadz Hussein bin Hamid Alatas, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula saudara kita yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq. Ada Neza, Fauzan, Raisya, saudara-saudari kita yang sedang magang, kepada seluruh kerabat kerja di studio, saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama-sama diciptakan oleh Allah, tempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya untuk menjalankan ujian yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Maka janganlah kita semua lengah dan lalai dari tujuan hidup kita yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua ke jalan yang Allah ridhainya, membuka akal, begitu pula jiwa kita untuk betul-betul dapat menerima kebenaran, mengamalkan dan mengikuti petunjuk Allah. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan kita di atas muka bumi yang penuh dengan rahasia yang amat menakjubkan, memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup yang menunjukkan jalan bagi kita semua, agar di hari kemudian nanti, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, kita tidak beralasan di hadapan Allah bahwa kita belum pernah mengetahui kebenaran sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kitab sucinya samping sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Juga Allah jadikan kitabnya sebagai kitab yang amat menakjubkan. Kitab yang betul-betul membuat orang-orang yang berilmu terpukau menyaksikan keindahan uslubnya. Begitu pula keagungan petunjuknya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya membuktikan bahwa kitab ini mustahil datang dari tangan manusia. Bahkan Allah menantang, kalau seandainya kalian meragukan kebenaran Al-Quran dari sisi Allah, silahkan kalian kumpulkan bala bantuan kalian dari jin maupun manusia untuk dapat menandingi Al-Quran. Ternyata semenjak tantangan ini dikumandangkan, tidak ada satupun yang tampil untuk melawan dan menandingi Al-Quran. Mereka seluruhnya tidak berdaya di hadapan Al-Quran, baik pada masa diturunkan Al-Quran. Kalau memang mereka mampu menandingi Al-Quran, mereka tidak perlu mengerahkan pasukan yang besar untuk menghadapi Nabi dan orang yang beriman. Cukup dengan membantah apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dan melahirkan atau mengajukan tandingan yang mereka buat, niscaya kebenaran, ya, yang diklaim Al-Quran mampu untuk dapat digugurkan. Tapi ternyata mereka tidak berdaya di hadapan kebenaran Al-Quran. Mereka tidak mampu mempergunakan kekuatan logika, maka mereka gunakan logika kekuatan sebagaimana yang dipergunakan oleh Fir'aun menghadapi Musa, yang dipergunakan Namrud ketika berhadapan dengan Ibrahim. Begitu pula logika yang digunakan kaum Nuh
ketika Nuh menyampaikan pesan-pesannya kepada mereka yang diturunkan Allah kepadanya, ternyata mereka tak mampu untuk membantah, maka mereka gunakan kekuatan untuk menghadapinya. Dan ini yang dihadapi oleh mereka-mereka yang mengajak manusia kepada Allah kembali kepada kebenaran di saat mereka tak berdaya. Menggunakan kekuatan logika, mereka kedepankan logika kekuatan. Oleh karena itu orang yang berjuang di jalan Allah harus memahami bahwa tantangan, ya, keingkaran yang dilakukan oleh mereka yang ingkar pada kebenaran bukan sebagai pertanda bahwa kebenaran tersebut meragukan, tapi kebenaran tidak sejalan dengan apa yang di jiwa mereka dari kecondongan mereka untuk berbuat kezaliman. Sebagaimana firman Allah, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, wahai Rasulullah. Mereka yakin akan kebenaran kamu. Tapi orang-orang yang zalim tidak suka dengan ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah memerintahkan mereka untuk berbuat adil, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak melakukan kezaliman terhadap sesama. Ini yang tidak menyenangkan orang-orang yang zalim. Oleh karena itu yang menjadi musuh Al-Quran, musuh para nabi, musuh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya adalah orang-orang yang zalim. Karena mereka tidak dapat sama sekali menerima aturan dan hukum yang membatasi kebebasan mereka dan hawa nafsu mereka. Padahal kalau seandainya manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, niscaya kezaliman akan sirna di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama keindahan uslub Al-Quran atau metode dalam menyampaikan pesan, pengajaran maupun bimbingannya. Bukan hanya tuntunan yang indah, sampai dalam menyampaikannya juga mempergunakan metode yang amat indah. Ini yang kurang mendapatkan perhatian dari para ulama kita di dalam menyampaikan dakwah mereka. Mereka melupakan Al-Quran. Padahal Al-Quran dulu telah membuat betul-betul terjadinya revolusi yang amat menakjubkan di tengah-tengah bangsa Arab yang tenggelam dalam jahiliyah. Begitu pula bangsa-bangsa yang lain. Ketika Al-Quran dibacakan, menggetarkan kalbu mereka, mencerahkan fikiran mereka, dan membuat mereka benar-benar tertunduk di hadapan kebenaran yang mereka tak mampu bantah sama sekali. Nah, kita beranggapan seolah-olah Al-Quran ini hanya untuk orang yang beriman. Sebelum orang-orang beriman, Quran telah mampu untuk menerobos kegelapan jiwa mereka, menerangi kalbu mereka. Nah, mari bersama-sama kita renungkan bagaimana Al-Quran dalam menyampaikan dakwahnya melalui suratul Ahqaf. Karena setiap surah punya apa? Punya keistimewaan sendiri-sendiri dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa ruh dari ajaran Islam adalah At-Tauhid. Adalah At-Tauhid. Kalimat Tauhid ya, sebagai apa? Sebagai pegangan, ya, bukan hanya untuk umat manusia, tapi seluruh alam raya, ya, semua bersatu dalam kalimat Tauhid. Karena alam raya seluruhnya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah di bawah kendalinya dan berjalan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Apabila alam raya salah satunya terlepas dari Allah, niscaya akan hancur. Tapi kelangsungannya, kestabilannya pada saat semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula umat manusia. Apabila kita semua disatukan dalam kalimat Tauhid, bersama-sama tunduk pada bimbingan petunjuk Allah, niscaya kita akan menjumpai kedamaian, kebahagiaan, dan keadilan dalam hidup ini. Jadi kalimat Tauhid, ya, yang merupakan slogan yang disampaikan oleh para nabi, satu demi satu. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengajak kita semua untuk mentauhidkan kalimah kita. Kalimat Tauhid dan Tauhid Al-Kalimah. Oleh karena itu apa yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan Rasul, yang disampaikan dalam pesan-pesannya, semua mengarah ke sana. Termasuk bimbingan-bimbingan petunjuk syariatnya, mengajak kita semua untuk terikat dengan aturan Allah, sebagaimana alam raya dan seluruh isinya, juga bersama-sama berdendang, bertasbih, memuji, mengagungkan kebesaran Allah, dan tunduk pada aturan dan hukum-hukumnya.
Nah, kita lihat dalam suratul Ahqaf ya, yang kita jadikan sebagai contoh pada hari ini. Setelah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita jumpai di setiap surah Al-Quran selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan posisinya berada dalam apa? Dalam ya, batasan Al-Quran, bukan di luar. Jadi kalau kita lihat ya, garis yang melingkari Al-Quran, posisi Bismillah berada di dalam. Hanya satu surah yang tidak dimulai dengan Bismillah, yaitu At-Taubah. Orang bertanya-tanya, kenapa At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah? Sebahagian ulama mengatakan karena ayat-ayat dalam surah Taubah berisikan perang, tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, kalau kita membaca suratul Anfal juga berisikan apa? Perang juga. Kita membaca sebagai contoh dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa juga ayat-ayat yang berbicara mengenai perang. Dalam surat Al-Imran juga berbicara mengenai perang. Kenapa dimulai dengan Bismillah? Berarti alasan ini merupakan alasan yang tidak tepat. Sebahagian lagi mengatakan, ya, berdasarkan penelitian mereka, berdasarkan juga yang disampaikan oleh sebahagian sahabat, bahwasannya Taubah sebenarnya bukan merupakan surah yang berdiri sendiri, tapi kelanjutan dari suratul Anfal. Kelanjutan dari suratul Anfal. Tema-tema yang terdapat dalam suratul Anfal dan Taubah seiring seirama. Kalau diletakkan Bismillah pada awal Taubah, berarti memisahkan satu surah. Belum lagi ada riwayat mengatakan bahwa surah Taubah dulu berjumlah 200 sekian ayat. Sekarang hanya 129 ayat. Kalau kita satukan dengan Al-Anfal, maka jumlahnya sama dengan yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Al-Anfal hanya 75 ayat? Diletakkan sebelum At-Taubah yang 129 ayat. Waktu Sayyidina Utsman ditanya, dia mengatakan bahwasannya sahabat ya, yang menulis Al-Quran, mereka bertanya-tanya apakah dia kelanjutan dari Al-Anfal ataukah dia surah yang berdiri sendiri, karena mereka ragu dalam hal ini, mereka tidak letakkan Bismillah. Tidak letakkan Bismillah. Dan kita meyakini bahwa susunan Al-Quran bukan hanya susunan ayat-ayatnya, bahkan susunan Al-Quran telah tersusun pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang benar-benar ya, ayat-ayatnya telah disempurnakan, kemudian dirincikan dan disusun, yang menyusun langsung yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi semua surah Al-Quran dimulai dengan basmalah. Seharusnya sebagaimana tercantum basmalah pada setiap awal surah, kita baca dengan suara yang keras. Adapun At-Taubah, karena sebahagian sahabat ya, dan mereka yang peduli terhadap penulisan Al-Quran dan penyalinannya sesuai dengan apa yang ditulis pada masa Nabi kita Muhammad SAW, tidak menjumpai basmalah pada awal Taubah, karena At-Taubah sebenarnya merupakan kelanjutan dari suratul Anfal. Adapun alasan yang mengatakan bahwa tidak ditulis basmalah karena berisikan ayat-ayat perang, Al-Anfal yang sebelumnya berisikan ayat-ayat perang. Jadi hendaknya kita bersama-sama di setiap membaca surah-surah Al-Quran, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai ya, dengan kelahiran kita, keberadaan kita yang berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada rahmat dan kasih-Nya dan kembali kepadanya. Kita mulai pekerjaan kita sebagaimana yang dilakukan Nabi kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, satu pembukaan yang amat unik. Sebelum Al-Quran diturunkan, pembukaan semacam ini tidak dikenal sama sekali oleh bangsa Arab. Alif Lam Mim, Toha, Yasin, ya, tidak pernah dikenal sebelumnya.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawali pembukaan surahnya dengan pembukaan semacam ini. Dan selalu setiap kali Allah membuka surahnya dengan huruf-huruf semacam ini, setelah itu Allah menunjuk kepada Al-Quran secara tegas atau dengan isyarat. Contohnya, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Yasin wal Qur'anil Hakim. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi pembukaan ini ya, selalu dikaitkan dengan Al-Quran secara tidak langsung, berisikan tantangan Allah kepada mereka yang meragukan Al-Quran turun dari sisi Allah. Bukankah Al-Quran mempergunakan bahasa yang kalian kenal, kata-kata dan huruf yang kalian biasa pergunakan? Kalau kalian merasa ragu akan kebenaran Al-Quran, silahkan tanding. Alif Lam Mim dzalikal kitab. Ketika menunjuk dzalikal kitab, ini tantangan yang jelas. Menunjuk kepada apa? Alkitab yang benar-benar penuh dengan kesempurnaan. Karena kita tahu bahwa dalam uslub dzalikal kitab menggunakan ta'rif at-tarafain, ismul isyarah, kemudian juga yang ditunjuk menggunakan alif lam menunjukkan kepada sesuatu yang sempurna. Dzalikal kitab. Kemudian ditegaskan la raiba fi. Perannya, fungsinya hudan lil muttaqin. Jadi secara tidak langsung merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sesungguhnya kitab suci ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bila Anda meragukan kebenaran dari klaim Allah ini, silahkan kalian buktikan apa yang kalian ucapkan. Buktikan keraguan kalian. Jadi hingga saat ini Al-Quran masih tetap menantang mereka yang meragukan Al-Quran. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita tentang hal yang besar. Bukan hal yang sepele, tapi hal yang amat besar. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Berbicara mengenai langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, termasuk kita juga yang menempati bumi ini. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan manusia, mereka menemukan bahwa ternyata bumi ini hanya merupakan satu tempat yang begitu kecil, yang dihuni oleh beberapa makhluk yang sebetulnya tidak patut membanggakan diri di tengah-tengah alam raya yang begitu dahsyat. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banah. Apakah kalian merasa lebih dahsyat ciptaannya dibandingkan langit yang Allah bangun? Apalagi sekarang dengan terbukanya manusia untuk menyaksikan keajaiban Allah di alam raya. Sebelumnya melalui teleskop Hubble, sekarang melalui James Webb ya, yang ditempatkan di tempat yang lebih jauh, mulai mengungkap rahasia kebesaran Allah sebagaimana yang Allah janjikan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan pertunjukkan, akan beberkan ya kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami fil afaq dalam seluruh cakrawala kehidupan. Hingga jelas nampak bagi mereka bahwa Allah dialah satu-satunya kebenaran yang sejati. Jadi ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haq. Sesungguhnya kami tidak menciptakan langit dan bumi melainkan dengan tujuan yang hak. Kami tidak ciptakan semua ini secara sia-sia tanpa tujuan atau serampangan tanpa aturan. Semua tercipta dengan aturan dan tujuan. Ada tidak kira-kira di alam raya atau dalam diri kita yang tercipta tanpa tujuan? Dulu orang mengatakan, apa sih perlunya amandel? Apa sih perlunya usus buntu? Ternyata melalui penemuan-penemuan ilmiah di belakang hari terbukti bahwa ternyata amandel kita ini sebagai benteng pertama yang melindungi tubuh kita dan juga merupakan peringatan dini apabila terjadi apa-apa. Jadi pada saat dia meradang menunjukkan adanya apa? Adanya ancaman yang mengancam tubuh kita. Bukan sia-sia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga fungsi dari usus buntu ya, yang sering menimbulkan persoalan ya, bagi sebagian kalangan yang cara hidupnya tidak benar, demikian pula pola makannya.
Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi tanpa tujuan dan aturan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada satupun dalam ciptaan Allah yang Maha Pemurah adanya ketidakseimbangan. Farji'il basara hal tara min futur. Silahkan pandang berulang kali. Jangan pernah jemu. Niscaya kamu tidak akan menjumpai adanya cacat, kekurangan, kesia-siaan dalam ciptaan Allah. Jadi kami tidak menciptakan langit maupun bumi, melainkan dengan tujuan yang hak. Ila ajarin musamma, dan semua yang kami ciptakan di langit maupun di bumi akan mencapai batas akhir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi matahari bukan tiada akhir. Akan tiba saatnya juga energi matahari akan padam, sebagaimana yang digambarkan Allah. Kemudian planet yang mengitarinya juga akan kehilangan gravitasi matahari, akan terlepas dari orbitnya, hingga seluruh planet-planet tersebut termasuk bintang-bintang yang akan berjatuhan sebagai pertanda akhirnya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu mereka yang hanyut menghabiskan waktu mereka untuk membangun dunia ini, sebetulnya mereka membangun sesuatu yang bakal fana dan sia-sia. Mereka melupakan bekal mereka untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang hak dan akan tiba pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyentuh kita dengan isyarat yang halus. Tapi sungguh sayang orang-orang yang kafir, yang tidak menyadari akan tujuan hidup mereka yang sebenarnya, bahwa kehidupan dunia merupakan ladang amal dan ujian. Hari akhirat tempat kita menerima hasil amal kita. Mereka justru tidak memperdulikan sama sekali peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, seolah-olah kehidupan dunia ini akan kekal dan abadi. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kita lihat dalam satu ayat Allah menjelaskan pada kita bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, diciptakan dengan tujuan yang hak hingga batas waktu yang ditetapkan. Kemudian pada penutup ayatnya menyindir mereka-mereka yang ingkar dan lupa kepada Allah, karena mereka tidak menyadari bahwasannya mereka sedang hanyut bersama kehidupan yang fana, lupa akan tujuan hidup mereka, di mana mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat berikutnya kita lihat Allah berpindah dari apa? Dari keterangan tadi yang menerangkan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi melainkan dengan tujuan yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan uslub istifham. Uslub istifham ya, dengan tujuan untuk apa? Menarik perhatian mereka ya, dan juga mengingatkan mereka akan kesalahan mereka yang amat-amat fatal. Tapi dengan uslub yang amat indah, yang penuh kebijaksanaan, menyentuh ke dalam kalbu. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kalian mengenai apa yang kalian sembah selain dari Allah? Coba berikan jawaban kalian. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, agar mereka memberikan jawaban mereka. Apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah? Aruni madza khalaqu minal ardh. Tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah mereka yang kalian sembah selain dari Allah ikut menciptakan tumbuh-tumbuhan, atau hewan, atau sungai, lautan, atau menciptakan sebagian yang ada pada diri kalian? Contohnya umpamanya, terkadang kita jumpai ya, di Taiwan sebagai contoh. Mereka membagi katakan sebuah produk komputer sebagai contoh, tidak dimonopoli oleh satu perusahaan, tapi dibagi-bagi. Ada yang membuat softwarenya, ada yang membuat hardwarenya, ada yang membuat ini. Biar apa? Biar betul-betul semuanya terlibat bekerja sama dalam memproduksi dalam memproduksi produk-produk mereka. Begitu juga
Katakan pesawat tempur Amerika F-16, ternyata softwarenya dibuat di Jepang sebagai contoh. Jadi dibagi-bagikan ya. Dan masing-masing di sini sesuai dengan keahliannya untuk dapat melahirkan sebuah produk yang benar-benar apa? Yang benar-benar lebih sempurna. Nah, kita bertanya, Allah bertanya di sini, coba tunjukkan pada kami apa yang kalian sembah dari Allah selain dari Allah Ta'ala. Apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini? Apa mereka punya andil dalam penciptaan bumi? Am lahum syirkun fis samawat. Atau kalau seandainya mereka tidak punya kontribusi, tidak punya saham dalam penciptaan bumi, apakah mereka punya andil dalam menciptakan langit? Itu nih bi kitabim min qabli hadza. Silahkan kalian bawa ke hadapanku sebuah kitab sebelum Al-Quran yang membuktikan kebenaran dari klaim kalian. Au atharatin min ilmin, atau fakta-fakta ilmiah yang membuktikan bahwa ada selain Allah yang punya kontribusi dan andil dalam menciptakan langit atau bumi. Itu di kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin, bila apa yang kalian lakukan itu benar. Pertanyaan ini bagi orang-orang yang berakal pasti akan menggugah kesadaran mereka. Betul nggak? Jadi selama ini kalian menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk ya, selain dari Allah, baik itu manusia, baik itu hewan, atau benda-benda yang kalian anggap sebagai apa? Benda-benda yang memberikan manfaat kepada kalian. Coba tanya, apakah semua yang kalian sembah ini punya andil dalam penciptaan langit, bumi? Kalau memang mereka memiliki andil, bawa ke hadapan kami sebuah kitab yang menerangkan hal ini atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung ucapan kalian. Kira-kira mereka mampu nggak membawakan kitab ya, yang diturunkan sebelum Nabi kita atau fakta-fakta ilmiah yang membuktikan bahwa ada selain Allah yang memiliki andil saham dalam penciptaan langit maupun bumi? Kalau tidak ada, betapa sia-sianya mereka lakukan. Setelah itu Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sungguh tidak ada orang yang lebih sesat, lebih bodoh dari seorang yang menyembah selain Allah. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, yang tidak kuasa untuk mengabulkan doanya, permintaannya, walaupun dia berdoa sampai hari kiamat. وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan mereka-mereka yang dimohon selain dari Allah, yang disembah selain dari Allah, tidak tahu menahu tentang doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kira-kira sia-sia tidak orang yang melakukan perbuatan semacam ini? Jadi Allah tidak mengecam mereka, mengatakan perbuatan kalian sia-sia, ini perbuatan yang bodoh, tapi melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, betul-betul menggugah kesadaran mereka dan mengajak mereka untuk memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Ini kan luar biasa indah. Dan uslub semacam ini dikenal dengan nama uslubul hakim. Uslub yang penuh kebijaksanaan ini, ya, yang datang dari Allah, ya, dipergunakan untuk menghadapi masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kebodohan. Tapi berdialog dengan mereka menggunakan betul-betul kekuatan logika yang amat menyentuh. Nah, bandingkan dengan pendakwah-pendakwah kita yang tidak berupaya untuk mengangkat martabat masyarakat kita di bawah untuk betul-betul berpikir secara cerdas, malah terkadang membuli dan membodoh-bodohi mereka. Membuli dengan mempergunakan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka, atau berbicara dengan pembicaraan yang sama sekali tidak mendidik. Humor, terkadang humor yang bercampur dengan kata-kata porno, atau cacian dan makian yang mereka perdengarkan. Beda antara manhaj Al-Quran atau uslub Al-Quran dalam menyampaikan dakwahnya yang mencerahkan dengan apa yang mereka sampaikan. Ini bukan semua ulama ya, tapi ulama-ulama yang tidak menyadari akan peran mereka. Coba perhatikan, ketika ayat pertama dalam Al-Quran turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika kita mendengarkan ayat ini, kalau ayat ini turun pada masa kini, kita anggap merupakan satu hal yang menakjubkan. Tapi ternyata bangsa Arab yang primitif, yang tidak berpendidikan,
mendengar keterangan dari Allah yang betul-betul amat menakjubkan. Iqra, bacalah. Ini kan masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min alaq. Dan dia memulai penciptaan manusia. Salah satu tahapan penciptaan manusia. Sewaktu diciptakan dari sari-sari pagi tanah menjadi sperma. Dan pada wanita, telur, Allah pertemukan antara sperma dan telur, maka melahirkan yang namanya zigot atau alak yang melekat pada dinding rahim. Ini pembicaraan, ya, kalau dibicarakan pada saat ini tidak mengherankan. Di saat manusia memang sudah apa? Sudah memiliki kecerdasan, wawasan, tapi diturunkan pada saat itu. Jadi bagaimana Allah tidak mengikuti budaya mereka, ketertinggalan mereka, tapi telah mengajak mereka untuk bangkit dari mulai saat itu untuk menjadi manusia mencapai pencerahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, jangan berdiam, jangan menjadi orang yang tak berpikir. Tapi baca, belajar, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mendidik, mengajarkan manusia melalui perantara pena. Ini kan betul-betul keterangan, ya. Keterangan yang amat menakjubkan di tengah bangsa Arab yang tidak mengenal kebanyakan baca maupun tulis. Jadi bukan mengikuti kondisi keadaan mereka, tapi mengajak mereka untuk betul-betul berpikir dan merenung. Oleh karena itu tak heran dalam waktu hanya 23 tahun, bangsa Arab seolah merupakan bangsa yang lahir kembali. Seolah tidak ada hubungan dengan keadaan mereka sebelumnya. Betul tidak? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Maka kita ingin ulama-ulama kita bukan mengikuti masyarakat dengan kekurangan mereka, kebodohan mereka, tapi mencerdaskan mereka. Dan manhaj Al-Quran, manhaj yang paling sesuai, yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ustaz, kalau Allah tahu jumlah daun kering yang jatuh, itu termasuk uslub bukan? Artinya di sini menggambarkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Wa ma tasqutu min waraqatin. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Daun yang kering maupun daun yang basah yang berada pada pohonnya, dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ya. Ketika saat jatuhnya semua diketahui oleh Allah. Artinya jangan kita beranggapan perbuatan kita ini tersembunyi dari Allah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bukan seperti mata manusia yang penuh keterbatasan, tapi ilmunya, ilmu yang benar-benar meliputi yang kecil maupun yang besar, dan tidak terikat dimensi ruang maupun masa. Bukan hanya yang di bumi, bukan hanya yang di langit, tapi semua, ya, yang terdapat di alam raya dan seluruh isinya tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mendengarkan pencerahan seperti ini, dan kita sampaikan juga kepada orang-orang yang beriman, hanya dalam waktu relatif singkat akan terjadi perubahan di tengah-tengah mereka. Bukan orang-orang yang mudah dibodoh-bodohi, yang mudah dibuli, yang mudah digiring ke sana kemari, atau mirip dengan seekor beo, tapi orang-orang yang cerdas. Nah, banyak orang-orang yang takut kalau masyarakat cerdas. Karena apa? Tidak bisa dibodohi. Tidak bisa dibuli. Oleh karena itu, kecerdasan, ya, masyarakat ini terkadang menjadi ancaman buat sebagian orang. Nah, orang-orang yang membawa misi dakwah, yang melanjutkan misi para nabi, seharusnya tidak melakukan perbuatan seperti ini, tapi mereka membuat masyarakat di sekeliling mereka mendapatkan pencerahan. Mengenal Tuhan mereka, sujud di hadapan kebesaran dan keagungannya, dan siap untuk mengikuti aturan bimbingan dan petunjuk. Kita lanjutkan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila mereka semua dikumpulkan di hari akhir nanti, yang berdoa, yang menyembah dengan mereka-mereka yang disembah, ya, dikumpulkan bersama-sama, kanu lahum a'da. Yang disembah dan dimohon selain dari Allah akan menjadi musuh-musuh mereka-mereka yang memohon dan menyembahnya.
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka semua ingkar terhadap penyembahan yang ditujukan pada mereka. Karena mereka para nabi, orang yang soleh, tidak pernah mengajak orang-orang untuk menyembah mereka. Semuanya mengajak untuk menyembah Allah, kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita bisa memahami hakikat ini, kita akan memahami betul-betul para nabi, para aulia, keluarga Rasul, sahabat-sahabat Rasul, para tabi'in yang berjalan di atas jalan Rasul. Tidak pernah satu pun dari mereka yang mengajak kepada diri mereka. Semua yang mengajak kepada Allah. Semua mengajak kepada kitab Allah. Tapi yang terjadi sekarang ini, justru mereka dikedepankan, kitab Allah dibelakangi. Kita ajak kepada kitab Allah, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti salaf-salaf kami. Padahal Allah sudah berikan peringatan dalam Al-Quran. Apakah mereka akan tetap di belakang salaf mereka walaupun mereka tidak berada di atas petunjuk? Kalau mereka mengatakan di atas petunjuk, kita buktikan. Buka Al-Quran. Sesuai nggak dengan Quran? Kan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti salaf kalian tidak berjalan dalam petunjuk Allah. Jadi bukan salaf sebagai hakim terhadap Quran dan Sunnah, tapi justru Quran sebagai hakim terhadap mereka. Kalau seruan mereka sesuai dengan Quran, berarti sesuai dengan apa yang dibawa Rasul. Kalau tidak sesuai, dengan sendirinya wajib untuk kita menolaknya. Tapi sungguh sayang, slogan yang dikumandangkan oleh mereka, kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman salaf. Berarti yang diikuti bukan Quran Sunnahnya, tapi yang diikuti salafnya. Nah, salafnya siapapun juga. Mau salafnya dari keluarga Rasul, mau salafnya juga dari orang-orang yang berasal dari sahabat-sahabat Rasul, katakan. Kalau terbukti riwayat mereka bertentangan dengan Al-Quran, kita harus berlepas tangan daripadanya. Oleh karena itu, para imam dari keluarga Rasul dengan tegas mengumumkan agar mereka tidak disalahgunakan. Kalau orang berani berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasul, masa nggak berani berbohong atas nama keluarga Rasul? Kalau orang berani berbohong atas nama Rasul, masa nggak berani berbohong atas nama sahabat Rasul? Oleh karena itu, mereka mengatakan agar jangan sampai mereka disalahgunakan. Idza rawaitum an Rasulillahi anna. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul maupun dari kami, fa'ribuhu ala kitabillah. Beberkan dulu di hadapan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu wa ma khalafahu fatruku. Yang sesuai ambil, yang tidak sesuai tinggalkan. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitaballah. Karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Jadi tetap yang menjadi hakim adalah Al-Quran yang menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Kalau manusia dihimpun antara yang menyembah dan disembah, begitu pula jinnya. Maka orang-orang yang menjadi objek ibadah dan penyembahan akan betul-betul menjadi musuh mereka yang menyembah dan akan mengingkari perbuatan mereka. Yang menyembah malaikat, karena orang-orang musyrik Mekah juga menyembah malaikat. Oleh karena itu nama-nama, dan mereka mengatakan malaikat berjenis kelamin perempuan. Maka nama-nama Tuhan mereka juga nama-nama perempuan. Lat, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Malaikat akan mengingkari perbuatan mereka. Begitu juga menyembah para nabi, yang menyembah para wali. Semuanya menolak untuk menerima perbuatan mereka, karena selama ini mereka semua mengajak kepada Allah. Oleh karena itu tugas kita para ustadz, seharusnya mengikuti jejak para nabi dan para as-salihin. Bukan mengajak orang untuk ikut Ustadz Husain, tapi kita mengajak diri kita dan orang-orang di sekeliling kita untuk kembali pada Allah. Jadi kalau terbukti apa yang saya ucapkan, yang saya perbuat bertentangan dengan kitab Allah, kalian wajib untuk menolak. Nah, ini upaya untuk mencerdaskan umat, jangan selamanya digiring, dibembeng ke sana kemari, ya, mengikuti apa yang diucapkan Ustadz tanpa melihat apakah yang diucapkan benar atau salah. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatanmu, begitu juga hatimu, akalmu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Kita lihat tema di sini berpindah. Ya. Pertama berbicara mengenai penciptaan langit dan bumi. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui uslub istifham yang penuh betul-betul dengan hikmah mengajak kita untuk kembali mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan, apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kebenaran. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa apa-apa yang kita lakukan dari kesalahan, menyembah mereka-mereka yang tidak layak untuk disembah, ternyata yang disembah di hari kemudian nanti menolak perbuatan mereka dan mengingkari apa yang mereka lakukan. Lalu apalagi yang menjadi harapan mereka? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mulai berbicara tentang kitab dan ayat-ayatnya. Karena Al-Quran merupakan dasar ya, dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka berusaha untuk menyebarkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Untuk apa? Untuk membantah kebenaran yang dipaparkan tadi. Tapi bagaimana mungkin mulut mereka dapat memadamkan kebenaran dan cahayanya? Sama dengan seorang dengan mulutnya berusaha memadamkan lampu. Nggak mungkin kan? Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas gamblang, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran. Qala alladziina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Orang-orang yang kafir ketika ya kebenaran datang kepada mereka, mereka mengatakan ini merupakan sihir yang nyata. Jadi keterangan yang penuh dengan bukti yang berdasarkan kekuatan logika karena memukau, mereka mengatakan ini sihir. Ini sih sihir. Karena banyak orang-orang yang tadinya bersama mereka begitu mendengarkan ayat Al-Quran langsung tergugah, terbuka wawasan mereka, langsung meninggalkan apa yang disembah leluhur mereka. Mereka mengatakan ini sihir. Padahal berbeda antara sihir dan kebenaran. Kalau sihir membuat orang apa? Melihat yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Contohnya, ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tali mereka dan tongkat mereka, tongkat dan tali berubah menjadi apa? Menjadi ular. Perubahan ini bukan berarti mengubah tali menjadi ular, tapi hanya merupakan ilusi. Di depan mata mereka menyaksikan tongkat dan tali menjadi ular. Tapi tongkat tetap tongkat, ular tetap ular. Betul tidak? Nah, berbeda dengan kebenaran yang diterangkan Al-Quran. Di mana yang diterangkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Jadi berbeda antara sihir dan kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sihir sifatnya ilusi. Ya. Kebohongan yang bekerja sama dengan syaitan. Tapi karena mereka tidak berdaya untuk menjawab, menandingi kebenaran, mereka berusaha menarik dan mengalihkan perhatian kita daripada apa? Membicarakan kebenaran itu sendiri dengan tuduhan hadza sihrun mubin. Dijawab oleh Allah, am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengada-adakan kebohongan tersebut? Langsung Allah perintahkan nabinya untuk menjawab karena kebenaran sudah jelas. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kalau saya mengada-adakan kebohongan ini atas nama Allah, kalian tidak akan kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan saya dari Allah. Fala tamlikuna li minallahi syai'an. In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanya huwa a'lamu bima tufiduna fi. Kalau kalian menuduh saya sebagai seorang berbohong atas nama Allah, dia lebih tahu tentang apa yang kalian ucapkan. Dia lebih tahu tentang apa yang kalian bicarakan bersama-sama. Dan pasti Allah tidak akan membiarkan saya berbohong atas nama dirinya. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa apa? Bahwa Allah tidak ada. Mereka mengakui adanya Allah. Tapi mereka mengatakan Nabi Muhammad berbohong atas nama Allah. Kalau saya berbohong, kalian tidak akan kuasa menyelamatkan saya dari Allah. Dan dia lebih tahu mengenai apa yang kalian ucapkan
daripada kalian. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa huwal ghafurur rahim. Tapi penutupnya amat indah. Dan dia satu-satunya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, Rasul masih penuh harap untuk mereka menerima kebenaran dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun jelas-jelas mereka menuduh Rasul berdusta, Rasul tidak mengecam mereka, tidak mencaci mereka, tidak melaknat mereka. Tapi Allah ajarkan untuk menjawab mereka dengan bahasa yang indah. Cukup Allah sebagai saksi antara aku dan kalian, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Semoga mengampuni dosa-dosa kalian dan memberikan petunjuk hidayahnya bagi kalian. Oleh karena itu tak heran orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan orang yang pernah memerangi Rasul dan menzaliminya. Kenapa? Karena kelapangan kebesaran jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau para ulama kita, para da'i kita juga menyampaikan dakwah Islam sebagaimana tuntunan Al-Quran, niscaya kita tidak akan terperangkap dalam perangkap-perangkap yang memperangkap kita saat ini. Tuduhan macam-macam dilontarkan pada umat Islam dan Islam. Mereka mengatakan ajaran teroris lah dan lain sebagainya. Islam tidak pernah sama sekali menghalalkan kekerasan atau perbuatan-perbuatan zalim terhadap siapapun. Dalam menyampaikan dakwahnya mempergunakan kekuatan logika. Dan tidak akan mengangkat senjata kecuali di saat diperangi. Maka dia punya hak untuk membela dirinya. Betul tidak? Tapi kalau memulai dengan mengangkat senjata, meneror, memaksa orang untuk menerima ajaran Islam, tidak pernah sama sekali terdapat dalam Al-Quran. Yang ada, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lakum dinukum waliyadin. Terakhir, qul ma kuntu bid'am. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Nah, kita lihat kelanjutan dari ayat ini. Tetap dalam suasana yang sejuk. Ya. Mengajak mereka berpikir, tidak terbawa, terpancing emosi, hingga akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan, wahai Rasulullah, saya ini bukan Rasul yang pertama. Saya bukan Rasul yang pertama. Sebelum saya, ya, telah diutus para nabi dan para rasul. Kalian tahu hal ini. Karena mereka semua meyakini bahwa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merupakan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Begitu orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu. Dia qul ma kuntu bid'am minar rusul. Saya ini bukan rasul yang pertama. Kerasulan bukan merupakan satu bid'ah dimulai dari saya, tidak. Betul tidak? Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Dan apa yang saya sampaikan bukan hal yang baru, tapi disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Saya juga tidak tahu apa yang Allah akan lakukan terhadap saya maupun terhadap kalian. Artinya saya sama-sama hamba seperti kalian yang sedang menjalani ujian dan cobaan dari Allah. Peran saya sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Allah, peran kalian untuk menyambut seruan yang datang dari sisi Allah. Berarti Rasul mentaati Allah, kalian juga sama-sama apa? Diajak untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. Dan saya tidak mengikuti kecuali sesuatu yang diwahyukan kepada saya, tidak lebih dan tidak kurang. Rasul tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu. In attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan saya tak lain dan tak bukan hanya seorang Rasul yang memberikan peringatan dengan terang dan jelas. Itu peran Rasul. Dan ini juga yang seharusnya dilakukan oleh para ulama. Bukan justru menyampaikan apa yang tidak dipesankan oleh Allah, ya, yang tidak dilakukan Rasul. Mereka mengada-adakan hal-hal yang sama sekali bukan merupakan inti dan pokok dari ajaran Islam. Oleh karena itu menyibukkan umat dengan pertentangan masalah tarawih 23 dan 10 ini bukan misi Rasul, bukan pesan Al-Quran. Mau ngerjakan 10 silahkan, mau 23 silahkan, tidak mengerjakan juga silahkan. Yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Memperdebatkan hal yang sepele ini kalau kita lihat sebetulnya merupakan perangkap syaitan yang ingin memalingkan kita dari Allah, dari Rasulnya, dari ajarannya, menyibukkan ini dengan persoalan-persoalan yang tidak berguna. Nah, sebagai penutup,
Kita masih akan melanjutkan insya Allah kajian renungan kita bersama suratul Ahqaf. Kita lihat bagaimana at-tafannun wal intiqal. Tafannun, seni, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan pesan-pesannya, lalu berpindah dari tema ke tema. Kita tidak merasakan sama sekali adanya apa? Adanya kejanggalan. Kan biasa orang berpindah dari tema ke tema, tadi pindahnya dari tema ke tema seolah-olah apa? Merupakan apa? Hal-hal yang berkelanjutan, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini keindahan uslub Al-Quran. Kalau di radio sebutnya bridging. Bridging. Jadi walaupun kita diajak berpindah dari tema ke tema, tapi ada apa? Ada benang yang mengaitkan, ya, di antara tema-tema tersebut hingga membuat kita semakin mendalami kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita ingin fahami dari Al-Quran, bukan hanya tuntunannya, sampai pada manhajnya dan metode maupun uslubnya yang wajib untuk kita ikuti dalam memperkenalkan Islam yang begitu indah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ini bisa dipakai buat metode dakwah, metode pengajaran. Betul. Ya, uslub-uslub yang ada di Al-Quran. Silakan nulis. Subhanallah, terima kasih Ustaz Ustadz Isa. Yohan Anwar, demikian tadi kita telah menyimak betapa keindahan uslub yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran tiap hari. Jangan pernah lupa. Baik, saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.